Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sekitar, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya berharap perusahaan tambang dan migas mampu memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas guna mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Banggai. Panja Lingkungan Hidup Komisi 12 DPR RI menegaskan komitmen dan tanggung jawab 3 perusahaan tambang dan migas di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah bukan hanya terhadap kelestarian lingkungan, namun juga harus konsisten menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Usai meninjau job Pertamina IP Medco Tomori Sulawesi, PT Donggi Senoro LNG, dan PT Panca Amara Utama, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyebut dari hasil pengamatan, ketiganya sudah mengantongi standar lingkungan hidup dengan 2 perusahaan berstatus emas dan 1 lainnya biru menuju hijau. Jadi kita tidak semata-mata bahwa perusahaan itu mengumumkan kepada kami terkait dengan program CSR. Tidak begitu saja, tapi kami juga minta bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat itu dengan mendukung kegiatan koperasi atau UMKM. Tadi sudah disampaikan mereka mendukung batok kelapa, ya, batok kelapa yang sudah diproses dan dikirim ke luar negeri. Saya tadi bertanya, ini ada repeat order nggak? Oh Pak, ini sudah kargo kami yang ketiga. Oke, bagus. Jangan sampai hanya sekedar cari judul saja. Kami sudah pernah melakukan dukungan kepada masyarakat terkait dengan misalkan batok kelapa tadi, tapi hanya 1 kali, tapi kemudian tidak diteruskan. Nah itu kan namanya hanya main-main saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana keseriusan dan kekonsistenan di dalam menjaga program-program tersebut. Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sekitar, Bambang Patijaya berharap perusahaan tambang dan migas mampu memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Banggai. Dari Banggai, Sulawesi Tengah, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko menjelaskan SPAM Jatiluhur dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pasokan air bersih yang sering terjadi di sejumlah wilayah. Meskipun proyek sempat mengalami kendala karena pembangunan dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Komisi 5 DPR RI mendukung keberadaan sistem penyediaan air minum atau SPAM Jatiluhur Regional yang dinilai berhasil menjadi solusi penyediaan air bersih lintas daerah. Pasalnya, SPAM ini memasok kebutuhan air bersih untuk wilayah Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko menjelaskan, SPAM Jatiluhur dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pasokan air bersih yang sering terjadi di sejumlah wilayah. Meski sempat mengalami kendala karena pembangunan dilakukan sebelum pandemi COVID-19, proyek ini tetap menunjukkan capaian positif. Nah, ini salah satu proses yang bisa membuat kekurangan backlog air yang ada di Kota Bekasi, Jakarta, dan Kabupaten Karawang itu bisa berkurang. Kalau kendala karena waktu itu dibangun sebelum COVID ya, jadi itu ada kendala. Makanya ada peran serta pemerintah juga. Tapi kalau untuk serapannya sampai 300%. Jadi tahun pertama kan dibuka Desember 2024, itu langsung 300% naik. Jadi serapannya tinggi seperti itu. Jadi ini sangat bagus. Karena tarifnya pun memang terjangkau ya, jadi di kisaran 2.800 meter kubik seperti itu. Jadi makanya serapannya tinggi. Nanti Pemda yang lewat PDAM-nya akan yang nyebarkan ke distribusi masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Komisi 5 DPR RI, Sujatmiko berharap SPAM Jatiluhur Regional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Jakarta, Bekasi, dan Karawang saja, tetapi juga menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan air minum bersih berkelanjutan. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme badan usaha milik negara demi menghasilkan laba serta memberikan dividen kepada negara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Resep kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong peningkatan profesionalisme PT Taspen dan Asabri untuk menghasilkan laba yang tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga dapat memperkuat fiskal negara. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme badan usaha milik negara demi menghasilkan laba serta memberikan dividen kepada negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menilai prinsip tersebut belum tercermin sepenuhnya dalam pengelolaan dana pensiun oleh PT Taspen dan Asabri. Dalam kunjungannya ke Provinsi Bali, Herman menyebut persoalan utama yang dihadapi kedua BUMN tersebut ialah adanya ketidakseimbangan antara premi yang dikelola dengan klaim yang harus dibayarkan setiap tahun. Membentuk atau menjadikan BUMN lebih profesional. Karena badan usaha milik negara namanya juga badan usaha milik negara. Harus menghasilkan laba, memberikan dividen kepada negara untuk memperkuat fiskal negara. Nah ini konteks ini tidak terjadi dalam skema tunjangan hari tua, baik di Taspen maupun di Asabri. Hitung-hitungan di luar investasi yang itu dijadikan subsidi silang terhadap kebutuhan premi atas klaim, ini tentu juga menunjukkan kelemahan dalam sistem. Oleh karenanya, kami tidak serta-merta bahwa ini untuk menaikkan jumlah premi misalkan. Kami tidak serta-merta ke sana. Tetapi ayo kita gali dulu persoalannya apa. Apakah bisa misalkan dengan efisiensi, misalkan dengan nilai investasi jangka pendek. Karena kan klaim itu kan terjadi tahunan. Herman Hairon berharap defisit yang dialami PT Taspen dan Asabri tidak dibiarkan berkepanjangan tanpa solusi konkret. Ia menegaskan perlunya keterlibatan negara dalam mengatasi persoalan tersebut. Dari Provinsi Bali, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen. Sementara itu, pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe menilai Gubernur Provinsi Bali telah menunjukkan komitmennya dalam memahami era digitalisasi pemerintahan, serta perlu dilakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap peningkatan fungsi-fungsi pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola kemampuan fiskal dan dana transfer daerah ke kota ataupun kabupaten, serta realisasi penerapan sistem digitalisasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe menyampaikan, Gubernur Provinsi Bali telah menunjukkan komitmennya dalam memahami era digitalisasi dan mampu mengimplementasikannya dalam pemerintahan. Akan tetapi,
perlu dilakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap peningkatan fungsi-fungsi pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Yang jelas saya melihat bahwa Bapak Gubernur Provinsi Bali ini sudah menjadi seorang pemimpin provinsi yang betul-betul sangat memahami era digitalisasi sekarang ini bukan lagi sebuah konsep keinginan, tapi suatu kebutuhan. Cuma saya mencoba memberikan masukan, mungkin pemerintah Provinsi Bali harus melakukan survei kepuasan publik. Anggota Komisi 2 DPR RI Dedi Yefri Hanteru Sitorus mendorong pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui digitalisasi, agar mampu meningkatkan efisiensi dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Kita ada dorongan supaya semua yang sudah baik dilakukan itu juga harus dilihat dampaknya, apakah itu sampai ke masyarakat. Tentu perlu dilakukan studi, perlu dilakukan mungkin semacam survei, apakah masyarakat tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, terkomunikasi dengan baik, itu melalui bagaimana kita melihat tingkat kepuasan masyarakatnya. Dari Provinsi Bali, Muhammad Syamsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat di Sukabumi membutuhkan kerjasama lintas kementerian guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Komisi 8 DPR RI menekankan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan kunci utama untuk menyukseskan program-program sosial. Mulai dari pembangunan sekolah rakyat hingga program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sentra Palamarta Cibadak, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat di Sukabumi membutuhkan kerjasama lintas kementerian. Diketahui, Pemda Sukabumi telah menyiapkan lahan, sementara Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial akan mengurus aspek teknis dan operasional. Tapi paling tidak ya ini menjadi tanggung jawab kita semua, ya tanggung jawab kita semua, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ini laporan dari yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi dari Dinas Kesehatan ya. Ya itulah yang kita juga terima kasih ada masukan semacam itu. Ada sehingga kita bisa ingin bersinergi ya Pak Ibu ya. Yang mana ini Dinas Sosial dan juga Kementerian Sosial yang menjadi mitra Komisi 8. Abidin menegaskan, tahun 2026, Kementerian Sosial akan mengalokasikan anggaran sebesar 4 triliun rupiah khusus untuk sumber daya manusia dan operasional program, bukan untuk pembangunan fisik. Untuk itu, koordinasi dengan Kementerian PUPR sangat diperlukan agar program ini tidak hanya sekedar perencanaan, akan tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi miskin dan miskin ekstrim. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Ade Pertiwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, MBG telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu muncul pertanyaan mendasar, sudahkah program ini benar-benar menyentuh rakyat yang paling membutuhkan? Atau sudahkah manfaatnya terasa nyata hingga ke pelosok negeri? Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 09. Pindah ibu kota itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Indonesia. Bukan untuk Jokowi juga. Apa kabar IKN? Selama undang-undangnya masih berlaku, dan selama itu pula kita harus mewujudkan. Kenapa kita harus ragu terus? Tapi wajar nggak sih Pak, masyarakat masih menyimpan keraguan? Ya karena elitnya juga masih ragu. Tegas saja, kalau memang kita masih punya undang-undang itu, ya laksanakan udah. Kalau memang tidak setuju, ya cabut undang-undangnya. Berani apa tidak? IKN akan menjadi ibu kota politik. Maksudnya apa Pak? Saya juga nggak tahu itu maksud pembuat perpres itu apa. Perlu ada penjelasan nih ke publik. Apa beda ibu kota negara dengan ibu kota politik? Ya, tolong dijelaskan. Dalam pembentukan undang-undang itu sendiri tidak ada proyek? Proyek apa Mbak? Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabeh. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis sejatinya lahir untuk menyehatkan anak-anak bangsa. Namun kasus keracunan yang terjadi baru-baru ini menjadi tamparan keras bagi bangsa ini. Merespon persoalan ini, DPR RI berkomitmen mendorong evaluasi menyeluruh guna memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makanan yang bukan hanya bergizi, tetapi juga aman karena masa depan bangsa ini tumbuh dari generasi yang sehat dan terlindungi. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sudah mulai dilaksanakan di 26 provinsi. Di setiap titik program MBG ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG dikelola seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung Badan Gizi Nasional. Dengan nilai paket makanan Rp10.000, menu yang akan disediakan kepada setiap siswa bervariasi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, menu makanan pada program MBG telah sesuai standar komposisi gizi dari para ahli. Namun, hampir 2 minggu program MBG berjalan, 40 siswa di SD Negeri Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan
usai menyantap makanan bergizi gratis. Mereka mual dan muntah setelah makan ayam tepung, bagian dari menu yang disajikan. Kejadian tersebut menjadi perhatian Komisi 9 DPR RI. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek kualitas, keamanan, sanitasi, dan kandungan nutrisi makanan. Standar operasional prosedur dan petunjuk teknis yang jelas juga dinilai perlu untuk mengatur proses produksi, pengemasan, dan penyajian hingga distribusi makanan ke penerima manfaat untuk mencegah kejadian siswa mendapat makanan basi dan keracunan terulang kembali. Komposisi dan nilai gizi menu harus benar-benar diperhatikan. Evaluasi program MBG perlu dilakukan secara terus-menerus agar program MBG berjalan baik dan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, utamanya generasi emas Indonesia. Adanya penanggung jawab di setiap dapur MBG dan melibatkan ahli gizi sudah tepat. Namun, jarak antara waktu memasak dan waktu konsumsi yang terlalu lama juga harus menjadi perhatian dan evaluasi pemerintah agar makanan tidak basi. Seperti keamanan makanan dan sanitasi makanan, ini BGN harus membuat suatu sistem yang sangat ketat bekerja sama baik itu dengan Badan POM maupun dengan dinas-dinas kesehatan di daerah untuk memastikan bahwa dalam proses produksi maupun proses distribusi makanan ini kepada anak-anak kita, makanan ini bisa terjaga dengan baik ya, sehingga apa yang diterima oleh anak-anak kita itu bisa dalam bentuk makanan yang sehat, bergizi, aman, dan masih layak untuk dikonsumsi. Juknis ya, yang jelas dan yang tegas jam berapa kira-kira barang itu harus dimasak, sehingga harus dibagikan jam berapa. Karena ini akan pengaruh, kalau makanan itu lebih daripada 8 jam atau 12 jam itu sudah pasti akan basi. Nah sehingga kan kalau makan basi kan nggak layak dimakan ya. Nah oleh karena itu ini harus jelas, tegas gitu ya, arti juknisnya ini jam berapa harus barang itu bisa dimasak. Pemerintah telah menganggarkan 71 triliun rupiah dalam APBN 2025 yang menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat. Namun Presiden Prabowo ingin meningkatkan penerima manfaat program MBG menjadi 82,9 juta sehingga anggaran yang dibutuhkan sekitar 100 triliun rupiah. Atas kekurangan anggaran yang terjadi di tengah program MBG, muncul sejumlah usulan. Salah satunya penggunaan dana zakat. Anggota DPR RI menilai penggunaan dana zakat untuk program MBG masih terlalu dini dan perlu ada skema yang matang. Penggunaan dana zakat harus disesuaikan dengan tujuan syariat zakat, yaitu membantu bagi yang membutuhkan atau mustahik. Pemerintah disarankan melibatkan pihak swasta untuk menyalurkan dana CSR dalam mendukung program MBG. Mana yang dana zakat, mana yang menggunakan APBN. Kalau ada perbedaan, nanti ada diskriminasi dan sebagainya. Menurut saya memang belum saatnya. Sungguh pun memungkinkan ya, karena adresatnya atau sasarannya sama. Tetapi kalau butuh ini umum ya, untuk tidak hanya fakir miskin, tapi semua nampaknya harus berpikir ulang. Ya Nazia, pernah nggak sih kamu ngalami hari-hari tuh yang rasanya males banget? Kerjaan numpuk, deadline udah nunggu tapi badan maunya cuma rebahan doang. Pernah banget Zi, niatnya cuma 5 menit scroll medsos, ujung-ujungnya malah sampai berjam-jam. Ya, kalau Anda juga pernah mengalami, tenang aja, kamu nggak sendiri. Rasa malas itu normal, tapi jangan sampai kebablasan. Usai jeda kita bakal bahas 7 rahasia ala Jepang yang bikin Anda bisa ngalahin rasa malas dan balik lagi produktif. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan,
tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Jepang itu bukan cuma identik dengan bunga sakura atau anime, tapi juga punya filosofi hidup yang keren banget nih. Ya, benar sekali. Mulai dari Ganbaru yang mengajari kita untuk terus berjuang sampai Ikigai, alasan kenapa kita harus bangun setiap pagi. Ada juga Kaizen, kemudian Shinrin-yoku sampai Hara Hachibu. Kedengarannya unik, tapi semuanya boleh banget kita coba. Jadi daripada pemirsa makin penasaran nih, langsung aja kita saksikan tips atasi rasa malas dengan metode ala Jepang. Pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pernah nggak sih kamu ngerasain males banget sampai nggak pengen ngapa-ngapain? Rasanya cuma pengen rebahan, santai, nonton drama, atau scroll medsos berjam-jam. Padahal deadline sudah menanti dan waktu terus berjalan. Tapi tubuh rasanya berat banget untuk memulai bergerak. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa malas itu manusiawi, tapi jangan dibiarin terus-terusan ya. Nah, di Intips kali ini, kita akan bahas 7 cara ala Jepang yang bisa membantu kamu keluar dari kemalasan dan kembali produktif. Yuk kita simak bersama. Ganbaru, lakukan yang terbaik apapun keadaannya. Dalam budaya Jepang, ada konsep yang disebut Ganbaru. Artinya berjuang dan melakukan yang terbaik meski kondisi sedang sulit. Walau lagi males, lesu, atau nggak semangat, coba deh untuk bergerak dan berusaha. Yang penting bukan hasilnya, tapi kesungguhan dan usahamu. Ingat, semangat itu sering datang setelah kita mulai melakukan sesuatu, bukan sebelumnya. Wabi-sabi, cintai ketidaksempurnaan. Rasa malas sering muncul ketika kita takut nggak bisa sempurna. Tapi orang Jepang mengajarkan wabi-sabi, yaitu melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kita nggak harus sempurna untuk memulai. Cintai dirimu apa adanya, hargai proses yang kamu lalui. Coba lihat sekitarmu, ada senyuman seseorang, sinar matahari sore, atau aroma kopi pagi. Semuanya bisa jadi sumber semangat. Ikigai, temukan alasan untuk bangun pagi. Ikigai berarti alasan kenapa kamu hidup, kenapa kamu bangun setiap pagi. Untuk menemukannya, tanyakan hal ini ke diri sendiri. Apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, apa yang kamu hasilkan, dan apa yang kamu butuhkan di dunia. Kalau kamu bisa menemukan jawabannya, itulah ikigaimu. Dengan tujuan yang jelas, rasa malas akan berganti jadi motivasi. Kaizen, perbaikan kecil setiap hari. Rasa malas sering muncul ketika perubahan yang harus dilakukan terasa terlalu besar. Maka coba terapkan Kaizen, yaitu membuat perubahan kecil secara konsisten. Contohnya, membaca 10 menit setiap hari, bergerak selama 15 menit, atau belajar hal baru 20 menit setiap hari. Perubahan kecil jika dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak besar. Shinrin-yoku, terhubung dengan alam. Terlalu lama di dalam ruangan dan terus menatap layar bisa memacu rasa malas. Makanya, orang Jepang punya konsep Shinrin-yoku atau mandi hutan. Artinya menghabiskan waktu di alam terbuka. Jalan di taman, duduk di bawah pohon, atau sekedar menghirup udara pagi. Alam bisa membantu menyegarkan pikiran dan mengisi ulang energi kita. Hara Hachibu, makan secukupnya. Pernah nggak habis makan terlalu banyak kita jadi malas beraktivitas? Di Jepang, ada konsep Hara Hachibu yang berarti berhentilah makan saat sudah 80% kenyang. Dengan begitu, tubuh tidak terlalu berat dan kita bisa tetap fokus dan produktif.
Makan secukupnya sama dengan badan lebih enteng dan energi tetap terjaga. Soshin, pikirkan seperti pemula. Soshin adalah cara berpikir dengan pola pikir pemula. Artinya jangan pernah berhenti belajar dan rasa ingin tahu. Kadang kita malas karena bosan, merasa sudah tahu semuanya. Tapi dengan Soshin, kita melihat segalanya dengan mata baru dan hati terbuka. Setiap hal jadi tampak menarik untuk dipelajari dan rasa malas pun bisa dikalahkan. Jadi itulah tadi 7 metode ala Jepang yang bisa membantu kamu mengatasi rasa malas. Gak harus langsung sempurna. Cukup mulai dari langkah kecil hari ini, karena dari langkah kecil itu, perubahan besar akan dimulai. Semangat terus ya, kamu bisa kok melawan rasa malas dan menjadi lebih produktif. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu, 1 Oktober 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum dengan Dirjen AHU Kementerian Hukum, Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, dan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia, guna membahas solusi status kewarganegaraan, keimigrasian keluarga perkawinan campur, dui kewarganegaraan, dan stateless. Kemudian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 rapat dengar pendapat dengan pelayanan penanaman modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, BKPM Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup BPLH Republik Indonesia, dan Dirjen Migas SDM Republik Indonesia, serta RDPU dengan Dirut PT Petromuba. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Zia Ulbar. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.